Kajian ilmiah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Para pemirsa Rosyad TV, juga pendengar radio streaming dan mengaji, kita kembali di podcast spesial Kaula Muda. Dan Alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustaz Muhammad Permana Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah hari ini kita kedatangan juga pemateri yang biasa juga kita undang. Ada Bang Eka Prahadian, konselor adiksi ya Bang? Iya. Nah lupa-lupa aja istilahnya itu Bang. Konselor adiksi yang insya Allah nanti akan menyampaikan juga sedikit tentang gangguan mental pada remaja. Tapi sebelumnya kita akan mempersilahkan Ustadz untuk melanjutkan pembahasan tentang kaula muda yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Kita sudah beranjak ke sahabat yang berikutnya Ustadz. Di pertemuan terakhir kita sudah membahas tuntas tentang atau biografi singkat tentang Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu, dan kali ini kita membahas sahabat berikutnya atau orang-orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW yang kita angkat judul seperti biasa. Kemungkinan besar ini adalah gelar yang disematkan juga oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat ini, transaksi yang menguntungkan ya Ustaz. Mudah-mudahan nggak salah ya. Betul. Dan bagaimana gelar ini bisa disematkan ke sahabat yang akan dibahas ini, kita akan dengarkan langsung faedahnya dari Ustaz Permana Hafizahullah Ta'ala. Kami persilakan, fayatafaddal masykurah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar radio streaming Medan Mengaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sudah sampai pada pembahasan biografi salah seorang sahabat yang mulia, dan ini sahabat yang mendapatkan ungkapan dari Nabi SAW, transaksi itu menguntungkan wahai Abu Yahya. Kunyahnya Abu Yahya ini. Abu Yahya. Nah, siapa orang yang dimaksud dan bagaimana kunyah atau ungkapan ini sampai kepada beliau? Orang yang dimaksud adalah Suhaib bin Sinan bin Malik Ar-Rumi, lebih dikenal dengan Suhaib Ar-Rumi. Kenapa dikatakan Ar-Rumi? Keturunan Romawi Ustaz. Nah, ini ada kisahnya. Okay. Ya, ada kisahnya. Namun sebelum itu Nabi SAW mengatakan as-sabiq arba'un. Ada 4 orang pendahulu, atau pendahulu itu ada 4. Ana min Arab, wa Suhaib min Rumi, Bilal min Habasyah, wa Salman min Faris. 4 orang pendahulu. Aku adalah pendahulu Arab. Nabi katakan SAW. Jadi yang mendahului, yang lebih dahulu ya dalam kondisi beriman itu Rasulullah SAW dari kalangan orang Arab. Kemudian beliau mengatakan Suhaib min Rum. Adapun Suhaib itu pendahulu Romawi. Kemudian Bilal pendahulu Habasyah, dan Salman dari Faris, Persia. Demikian. Jadi ini diantara nama-nama sahabat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Mereka lah pendahulu-pendahulu yang masuk Islam dari negara-negara mereka, dari daerah-daerah mereka. Nah, bagaimana dengan Suhaib? Bagaimana dengan Suhaib? Suhaib ini hidup dalam kondisi yang berkecukupan, dan ini ada hikmahnya sampai pada akhirnya dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan ini pelajaran yang sangat berharga. Beliau ini hidup dalam kondisi berkecukupan karena ayahnya ini seorang hakim di Ubulah yang memang di bawah kekuasaan Raja Persia. Raja Persia. Jadi beliau ditunjuk sebagai hakim. Sebagian lain mengatakan hakim di Basrah, seperti itu dia. Dan mereka ini tinggal di istana yang dekat dengan pesisir Sungai Eufrat, dan dalam kondisi yang berkecukupan lah.
Sementara ayahnya ini dari Bani Namir dan ibunya dari Bani Tamim. Dengan kata lain, beliau ini orang Arab. Ya, dari silsilah orang tuanya, dari nasabnya ini menunjukkan bahwasanya Suhaib ini orang Arab, bukan orang Romawi. Lalu bagaimana sampai pada akhirnya julukan Ar-Rumi ini disematkan kepada beliau? Nah, suatu ketika Suhaib ini yang diberikan kenikmatan hidup di istana, ya, beliau keluar bersama dengan ibunya dan bersama dengan para pengawal-pengawalnya menuju Irak. Nah, ternyata sampai di sana, di tengah jalan mereka ini ditangkap oleh orang-orang Romawi, sehingga pengawal-pengawal mereka dibunuh, dan pada akhirnya anak-anak kecil itu jadi tawanan, termasuk yang ditawan adalah Suhaib. Tinggallah Suhaib ini dalam kondisi status budak, yang tadinya merdeka kemudian jadi budak, dan dia tinggal di masyarakat Romawi lama, berpindah dari satu majikan ke majikan yang lain. Nah, seperti itu. Makanya ini penyematan Rumi ini karena beliau ini menjadi budaknya orang-orang Romawi. Seperti itu, berpindah dari satu majikan ke majikan yang lain. Nah, sampai pada akhirnya beliau ini sampai ke Makkah, diperdagangkan ke Makkah. Nah, ini salah satu di antara takdir Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan kepada Suhaib. Dan Allah takdirkan dia bertemu dengan saudagar kaya Mekah yang bernama Abdullah bin Juda'an. Ini dikenal nih. Dan dibelilah Suhaib ya dari majikan sebelumnya. Seperti itulah sampai di Makkah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi lama di Romawi. Maka julukan Rumi ini karena lamanya beliau di Romawi. Jadi aslinya Arab. Ya, aslinya Arab. Nah, seperti itu dia. Nah, karena Suhaib ini memang awalnya kan bangsawan, cerdas, kemudian etos kerja yang begitu tinggi, lalu tidak layak dia menjadi seorang budak. Akhirnya Abdullah bin Juda'an ini pun memerdekakannya karena kecerdasannya, karena memang dari kondisi fisiknya, kemudian dari pemikirannya, kecerdasannya, ini bukan seorang budak. Budak tidak seperti ini. Maka dimerdekakan. Ini kebaikan dari Abdullah bin Juda'an. Nah, kemudian pada akhirnya dia pun mulai berusaha di Makkah. Di satu sisi dia pernah mendengar dari peramal Nasrani bahwasanya akan datang seorang nabi. Ya, akan datang seorang nabi, dan itu dia tunggu-tunggu. Nah, selama menanti itu dia terus berdagang, kemudian pada akhirnya berhasil. Ya, jadi orang kaya. Ya, memiliki harta yang banyak, kan seperti itu. Nah, bertemu dengan Nabi SAW, dapat informasi bahwasanya ternyata orang yang dimaksud, Nabi yang dimaksud di sana adalah Nabi Muhammad SAW, dan ternyata di Makkah itu sendiri. Ya, di Makkah itu sendiri. Nah, inilah takdir Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada akhirnya hati ini menginginkan untuk masuk Islam. Ya, bagaimana awal keislamannya? Setelah mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang terakhir yang disampaikan oleh peramal Nasrani, maka dia berusaha mencari tahu. Dan ternyata Nabi SAW ini kalau ingin menyampaikan sesuatu, beliau kumpul di rumah Arqam bin Abil Arqam. Sampai pada akhirnya beliau pun berjalan melihat kanan kiri, ya, kondisinya aman atau tidak dari orang-orang musyrikin Makkah. Sehingga ketika sudah berada di depan pintu rumah Arqam bin Abil Arqam ini, beliau bertemu dengan Ammar bin Yasir. Ya, bertemu dengan Ammar bin Yasir. Saling bertanya. Ammar bertanya kepada Suhaib, ya, sedang apa engkau di sini? Kata Ammar. Kemudian Suhaib mengatakan, engkau sedang ngapain di sini? Sama-sama nanya ini. Ini mau ngapain ini? Baru mereka sama-sama menceritakan niatnya sama. Ya, niatnya sama, ingin mengetahui lebih lanjut siapa itu Muhammad, ya, apa yang dibawa. Akhirnya mereka masuk, dan ketika mereka masuk maka mereka mengikrarkan keislaman. Jadi Ammar bin Yasir dengan Suhaib ini diantara yang mengikrarkan Islam sama, dan mereka masuk Islam. Iya, mereka masuk Islam dalam kondisi pada saat itu tidak lebih dari 30 orang.
Ya, makanya dikatakan Suhaib ini termasuk di antara as-sabiqunal awwalun. Jadi kelebihan sahabat yang mulia ini di antara orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Nah, ada satu pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Ya, satu pelajaran yang kita bisa ambil dari perjalanan Suhaib bin Sinan bin Malik Ar-Rumi, yang awalnya beliau ini adalah anak bangsawan, serba kecukupan. Allah takdirkan dia ditangkap oleh tentara-tentara Romawi yang statusnya awalnya adalah sebagai seorang merdeka, kemudian jadi budak. Ternyata dalam peristiwa sesuatu yang tidak diinginkan ini, yang tidak enak ini, ada kebaikan yang Allah hendak berikan. Kalau seandainya hal ini tidak terjadi, maka boleh jadi dia tidak akan sampai pernah ke Makkah. Ya, dan dia tidak akan pernah mendengar bagaimana perkataan orang-orang Nasrani itu, dan dia tidak akan pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Dengan kata lain, dia tidak akan Islam. Dia tidak akan Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, tapi itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kalian menginginkan sesuatu, itu buruk bagi kalian. Dan apa yang dialami oleh Suhaib ini sama, ya hampir sama kita katakan dengan yang dialami oleh Nabi Yusuf. Perjalanan Nabi Yusuf sampai beliau menjadi bendaharawan itu dimulai dari apa? Dimulai dari diasingkannya beliau, ya dimasukkannya beliau ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Kemudian sampai pada akhirnya beliau dijadikan budak, dijual belikan, dan sehingga pada akhirnya dibeli oleh sang raja, ya ditempatkan di tempat sang raja di istana, kan seperti itu, di penjara. Kemudian pada akhirnya dikeluarkan, jadilah beliau ini bendaharawan, ya bendaharawan Mesir, kan seperti itu. Perjalanan yang tidak mengenakan, tapi ujungnya Allah takdirkan menjadi orang-orang yang mulia. Suhaib, perjalanan yang tidak mengenakan, keluar dari tempat tinggalnya, ditangkap menjadi budak, kemudian dia diperjualbelikan oleh majikan-majikannya sampai Allah perjalankan ke Makkah. Ternyata di sanalah ada hidayah. Ya, di sanalah ada hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang, walaupun jalan untuk mendapatkan itu diawali dengan ketidaknyamanan, ketidakenakan. Musibah lah gitu. Ya, musibah. Nah, seperti itu dia. Dan boleh kita katakan mungkin kita punya pengalaman yang sama, kan demikian, yang mungkin kita dari sesuatu yang lingkungan-lingkungan yang misalnya tidak mendukung, itu yang kita harus lewati. Sampai pada akhirnya hati ini mungkin jenuh dengan kondisi seperti itu, kita pengen ada sesuatu yang lain. Ternyata sesuatu yang lain inilah yang sudah Allah akan siapkan kepada kita. Apa itu hidayah? Makanya boleh jadi sesuatu yang kita nggak sukai itu baik bagi kita, dan sebaliknya sesuatu yang kita sukai itu buruk bagi kita. Ini poin pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan awal dari Suhaib Ar-Rumi, yang beliau masuk Islam dengan perjalanan yang panjang sampai bertemu dengan Nabi dan menjadi orang-orang yang pertama masuk Islam. Nah, ini segmen yang pertama yang bisa kita sampaikan. Allah a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz. Ustaz, mungkin sebelum ke Bang Eka dikit aja Ustaz. Apakah nanti kan Bang Eka ini kaitannya membahas tentang mental Ustaz. Ya. Tadi yang disampaikan di segmen awal ini tentang sahabat yang mulia Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu ini memiliki fitrah dan logika yang itu adalah modal dari Allah Ta'ala, itu masih bersih, masih sehat dan lurus gitu ya Ustaz. Apakah ini sama dengan mental yang akan dibahas gitu Ustaz? Mental itu apakah sama dengan logika dan fitrah manusia gitu Ustaz? Nah, prinsipnya Nabi SAW telah mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu kan dilahirkan dalam kondisi fitrahnya. Ya, fitrah secara khusus ini dia siap untuk beriman. Karena memang sebelum jadi apa-apa kan kita sudah berikrar. Ya, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Ya, ini persaksian nih, persaksian yang kita belum jadi apa-apa bahwasanya Allah itu Rabb kita. Dan ketika Allah lahirkan kita dari rahim orang tua kita, ya itu dalam kondisi seperti itu.
dalam kondisi yang memang siap untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang menjadikan berubah itu adalah lingkungan. Oke. Ya, jadi kalau seandainya fitrah ini terus terjaga oleh lingkungannya, ya, oleh pendidikannya, maka dia akan lurus. Ya, maka dia akan lurus. Tapi kalau ternyata ada yang merusak lingkungannya, keluarganya, sekolahnya dan seterusnya, ini akan rusak deh. Ya, dia akan rusak. Inilah yang pada akhirnya dia akan menjalani proses yang Allah takdirkan. Apakah sampai pada akhirnya takdirnya dia akan kembali kepada hidayah atau jauh dari hidayah? Kan seperti itu dia. Jadi, nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan dari rahim-rahim orang tua kalian dengan tidak mengetahui apapun. Enggak ada ilmunya. Semuanya sama ini. Ya, semuanya sama. Ya, enggak ada yang keluar dari rahim orang tua kita ada yang sudah bisa hafal Al-Fatihah. Jangankan Al-Fatihah ini, huruf hijaiyah lah gitu. Huruf hijaiyah enggak ada. Karena Nabi hanya mengatakan yang bisa berbicara ketika dalam buayan hanya 3. Selebihnya nggak ada yang bisa berbicara. Yang bisa itu hanya 3 saja. Jadi hanya Allah berikan kelebihan pada 3 orang ini saja. Salah satunya adalah Nabi Isa. Yang lainnya semuanya sama, lahir dari rahim orang tuanya dalam kondisi apa? Kosong, jahil, nggak tahu apa-apa. Nah, sehingga dia ini sudah siap dengan kekosongannya ini. Siapa yang akan memasukkan ya poin-poinnya, kebaikan-kebaikannya, ilmunya dan seterusnya? Siapa yang akan memasukkan ini? Polos, nggak ada apa-apa. Siapa yang akan mencoretnya? Siapa yang akan menggambarnya? Itulah tadi kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Jadi semuanya pada dasarnya sama. Ya, hanya saja tadi ya yang mencampuri, yang mengotori, yang merusak, ya ataupun yang meluruskan itu adalah orang yang berada di sekitarnya. Seperti itu deh. Artinya kemampuannya kita sama-sama dari nol. Ya, kita sama-sama dari nol. Tinggal yang mempolanya ini di lingkungannya siapa, seperti itu dia. Allah a'lam. Baik, masya Allah. Jazakallah. Bang Eka, gimana Bang Eka? Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, jadi menarik yang tadi Ustadz ceritakan ke kita ya Bang Usul. Nah, Ana ingin berbagi juga ini sedikit informasi dari sebuah survei nasional tentang kesehatan mental di kalangan remaja kita. Memang survei ini sebetulnya dilakukan di 2021 waktu masa Covid, tapi hasil dan semua temuannya itu baru dipublikasi di 2022 gitu, karena ada masalah Covid yang lain-lain. Dan qadarullah memang Sumatera Utara menjadi satu wilayah yang memang menjadi bagian dari penelitiannya gitu dan dari surveinya. Survei ini dilakukan oleh UGM dan USU juga menjadi salah satu mitra dalam penelitiannya. Nah, jadi ini memetakan spesifik masalah kesehatan mental di kalangan remaja usia 10 sampai 17 tahun. Tadi Ustadz sudah menyinggung bahwa sebetulnya kita itu terlahir dalam kondisi yang fitrah. Kalau kita analogikan kayak kertas, memang polos gitu. Tidak ada garis, tidak ada gambar, tidak ada keriput-keriput gitu dalam kertas. Itu memang betul-betul menjadi sebuah makhluk yang mau diapakan aja sebetulnya bisa gitu. Nah, tapi akan berpengaruh apabila misalnya seseorang yang tinggal di sebuah keluarga atau di lingkungan, tergantung dari lingkungan itu bagaimana dia mewarnai kertas ini gitu. Dan memang dari survei ini anak-anak remaja yang mengalami gangguan kesehatan mental, nanti anak akan kasih lihat angka-angkanya, itu salah satu faktor yang mengakibatkan mereka mengalami gangguan kesehatan mental itu ada di keluarga. Memang faktor terbesarnya kurang lebih 50-60%-nya gitu. Yang kedua itu di lingkungan. Jadi ada lingkungan sekolah, lingkungan tempat dia tinggal, itu signifikan mempengaruhi jenis gangguannya ini gitu. Nah, dari sekian ribu yang disurvei itu rata-rata remaja Indonesia itu mengalami gangguan kecemasan. Jadi entah apa yang dicemaskan, pokoknya tuh cemas dia angka surveinya ini gitu. Nah, ini berarti kan sejalan sebetulnya dengan apa yang tadi cerita Ustadz jelaskan ke kita, bahwa keluarga itu sangat mempengaruhi tingkat
kesehatan mental maupun tingkat kesehatan yang lain pada anak-anak kita. Nah, kalau kita lihat pada kondisi hari ini, banyak keluarga-keluarga ini yang memang tidak menjadi tempat yang baik sebetulnya untuk tumbuh kembang anak-anak ini. Jangankan untuk mendidik anak-anak supaya terhindar dari gangguan kesehatan mental, misalnya untuk dirinya sendiri aja gitu, orang tua dan keluarga ini juga menjadi PR yang luar biasa gitu hari ini. Jadi dalam survei itu sampai 1 dari sekian puluh anak-anak muda ini dari temuan-temuannya nih Ana coba kutip gitu, lumayan bikin prihatin juga sebetulnya kalau kita lihat si remaja ini 1 dari 10 ngalamin gangguan kesehatan mental. Jadi dari 10 satunya pasti ada mengalami gangguan itu. Kemudian rata-rata dia depresi dan kecemasan, kemudian juga sulit untuk mengakses. Jadi udah tahu dia bermasalah, nggak mau berobat. Jadi ngakses layanan gitu. Kalau misalnya udah tahu nih kayaknya ada yang salah nih sama diri kita gitu. Harusnya kan kalau kita ngerasakan sesuatu yang sakit, ngakses gitu. Nah ini di konteks remaja hari ini malah disembunyikan dan dia cenderung abai dengan kondisi itu. Ya udahlah gitu, biasa aja gitu, wong masih cemas-cemas biasa. Nah tapi ternyata setelah itu dibiarkan malah parah kondisinya, ada yang mengarah pada depresi, kemudian terpikir untuk melakukan bunuh diri gitu dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang gitu. Ada yang menyalahgunakan obat-obat yang diresepkan, pada lari ke situ gitu. Dan nah sekarang kan diperparah dengan teknologi gitu. Nah, kebanyakan anak-anak yang depresi dan cemas ini lari menggunakan teknologi. Nah ini lagi-lagi terkait dengan yang Ustadz tadi cerita, bahwa lingkungan keluarga yang harus memberi dampak yang baik harusnya gitu, dan itu yang di anak-anak muda hari ini tidak banyak tersedia memang. Jadi cenderung keluarga malah dalam tanda kutip mungkin dia memfasilitasi tanpa sadar, yang harusnya ya udah nah yuk kita berobat aja, malah difasilitasi dengan layanan-layanan teknologi yang lain gitu. Dan padahal itu tidak memberi alternatif, iya pelarian. Seharusnya memang itu diatasi gitu. Nah dan memang dari pengalaman Ana di tempat praktek itu, banyak orang-orang tua ini yang sebetulnya dia tidak tahu kalau anaknya ini sebetulnya mengalami gangguan kesehatan mental kah atau gangguan apa. Tapi gitu. Mungkin ada yang nggak tahu bang, mental ini sama dengan jiwa atau gimana? Atau bagian dari penyakit jiwa atau? Ya gimana? Sebetulnya kalau kita lihat gangguan kesehatan mental itu berbeda dengan gangguan mental. Kalau gangguan mental ini memang dia sudah ada pola dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya ada pola menyakiti diri yang terus menerus secara rutin. Itu udah gangguan mental. Kemudian dia tidak bisa berpikir dengan tenang, ketakutan, berlebihan, dan itu polanya terus menerus gitu. Berarti itu udah mengalami gangguan sebetulnya. Kayak misalnya kita berpikir kalau stres atau panik, kalau kita masih punya kontrol diri, biasanya kita diam terus berpikir gitu, dan pikiran itu akhirnya mendorong kita mencari solusi. Nah tapi kalau orang yang baru mengalami gangguan kesehatan mental, mungkin dia begitu dapat masalah panik, nyari barang misalnya, itu ada gangguan kesehatannya gitu, bukan di mentalnya. Kalau mental itu memang sudah sampai mengganggu perilakunya, mengganggu aktivitas kesehariannya, dan sudah ada pola yang berulang. Kalau kesehatan mental tadi pikiran-pikirannya, iya pikiran-pikirannya aja yang diserang, sugesti-sugestinya, tapi belum ke tindakan dia. Baru cemas tadi kan, kalau dari survei cemas itu dia baru ngerasain kenapa ya, belum melakukan tindakan. Nah kalau yang gangguan mental dia udahlah cemas, dia melakukan satu tindakan dan itu berulang. Nah itu yang akhirnya orang ngelihatnya sama-sama aja gitu, dan tidak selalu dengan kesehatan jiwa juga gitu. Awalnya nggak mengalami gangguan jiwa gitu, enggak gitu. Memang dari perilaku dulu, teriak-teriak misalnya, atau ngomong-ngomong kasar misalnya. Nah mulainya biasa dari situ. Atau ada orang yang diam-diam tapi dia menyakiti dirinya gitu. Nah awalnya seperti itu. Nah karena tidak ditangani dengan baik, akhirnya pola itu terus menjadikan pilihan buat dia, karena ada rekaman di otak dia, kalau kamu stres kamu lakukan ini. Dan itu memang terbukti di dalam beberapa kasus bisa menenangkan kecemasan dia. Misalnya nih, anak punya kawan salah satu penyintas depresi gitu. Jadi dia kalau udah datang depresinya dan cemas, dia nyilet dirinya supaya keluar darah dan dia tenang gitu.
dalam waktu tertentu. Dalam waktu tertentu. Kan bisa dibayangkan misalnya pada saat masalah itu muncul, segaris keluar, diam, dia rileks, udah hilang tuh persoalannya. Nanti selang berapa waktu gitu, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, datang lagi masalah yang sama, segaris lagi. Jadi disembunyikanlah di bawah jam tangan dia sayatan-sayatan siletnya Itu diawali coba-coba gitu. Enggak, memang dia baca. Jadi dia, nah itu teknologi itu kan. Jadi dia pas begitu dapat akses ke internet, search, googling lah beberapa alternatif dalam tanda kutip. Itu keywordnya apa kok bisa diterapkan? Walau alam dia itu ngambil itunya gimana gitu kan. Kita Kata juga kunci yang dicarinya dan apa? begitu anak cerita, kamu nggak coba ngakses layanan ya atau berdialog dengan profesional atau psikolog atau psikiater? Ah enggak om, gini aja udah cukup katanya. Maksudnya cukup tuh apa? Maksudnya ya bisa buat saya tenang katanya. Oh, karena mikir semakin sakit semakin rileks. Iya kata dia. Kan gawat. Semakin sakit semakin rileks, kan ada yang salah tuh di pola pikirnya. Berarti udah kena ke mental. Ya itu udah mental tuh kalau udah kayak gitu. Gangguan mental karena kan dia tidak bisa berpikir, harusnya dia mencari pertolongan, malah nyakitin dirinya. Udah gangguan mental itu. Sampai akhirnya dia di titik tertentu karena sayatannya udah nggak bisa lagi dia sembunyikan, akhirnya ketahuan oleh. Ini remaja berarti umur 10 sampai 17. Subhanallah. Di umur-umur yang memang lagi produktif gitu. Nah, dan itu udah punya kecemasan ya? Udah cemas. Nggak pernah dibuang ke sumur? Enggak. Nggak pernah. Iya, artinya dijadikan budak ya, Ustaz? Iya. Kecemasan apa nih yang muncul di umur 10 sampai 17 tahun? Matematika, PR matematika yang mungkin bertumpuk ya. Nah, kalau dilihat dari surveinya sebetulnya kemarin waktu kondisi Covid itu ada variabel. Ada variabelnya bahwa sulit berkonsentrasi gitu karena tekanan banyak dengan tugas-tugas dari sekolah. Itu salah satu faktor ya. Dan paparan teknologi serta radiasi itu membuat dia stres, nggak bisa meluapkan energinya di luar, kan hanya di rumah-rumah aja. Nah, di sisi yang lain problemnya di survei ini pengasuh utama dalam hal ini orang tua itu nggak ngerti dia. Anaknya lagi cemas. Bahwa anaknya lagi cemas, malah cenderung ngapain sih, malah ngomel-ngomel aja. Belajar aja, malah ditambahin gitu dengan tekanan-tekanan seperti itu. Akhirnya itu yang membuat kalau dia nggak perform, ada kekhawatiran, aduh nanti diapain ya sama mama atau sama bapak, oh nanti gimana ya sekolah ini. Jadi cemasnya di situ, padahal itu sebetulnya bukan hal-hal yang ya bisa jadi mungkin ada teguran, bisa jadi gitu. Tapi rasa-rasanya kalau misalnya orang tuanya pun memahami kondisi anak ini harusnya bisa ditangani. Nah problemnya dari kalau kita lihat dari data penelitian survei nasional ini, pengasuh utamanya dalam hal ini orang tua nggak paham juga. Bullying ada nggak? Ada beberapa bullying. Tapi tidak sebesar yang memang stres karena di lingkungan keluarga ini. Memang angka tertingginya di lingkungan tumbuh kembang di rumah itu, di rumah. Oh, di rumah. Jadi memang angka tekanan pressure untuk target-target berhasil di sekolah, berprestasi di kelas. Mesti perform, terus mesti menjadi anak yang memang sesuai dengan keinginan orang tua, kemudian tidak didialogkan dengan si anak. Sebetulnya mungkin orang tua punya target, punya harapan, which is itu bagus gitu. Tapi harusnya itu juga dikomunikasikan. Kalau dari hasil survei ini, karena tidak adanya dialog yang boleh dibilang mungkin baik gitu secara komunikasi, anak jadi cemas. Wah kalau nanti nggak nyampe seperti apa yang diinginkan orang tua, gawat nih. Nah padahal sebetulnya mungkin belum tentu juga kalau kita nggak nyampe orang tua pun ngomel. Nah tapi itu di anak-anak yang disurvei waktu itu sudah diambil sebagai sebuah atau sesuatu hal yang membuat dia cemas. Baik, Masya Allah. Gitu Bang, mungkin kita tahan dulu pembahasannya di situ. Ustadz, kita kembali ke Ustadz dulu. Ini berarti kaitannya kembali ke parenting ya Ustadz? Parenting dan umur 10 ke 17 berarti ini kita syabab ya Ustadz kemana? Enggak ya, di bawah ya Ustadz? Yang di podcast lalu itu. Murahaqah ya. Murahaqah. Ini gimana Ustadz persoalan ini? Kan berarti kesenjangan antara anak di umur murahaqah tadi terhadap mungkin sistem pendidikan atau sistem parenting di keluarga gitu ya Ustadz. Silakan. Nah, jadi memang dalam kondisi usia seperti ini kan dia sudah mulai melihat yang ada di sekitar, sudah memperhatikan sebagaimana tadi ketika dia mulai ada kecemasan, ada pressure dari yang lain gitu kan, ada tekanan.
dia cemas, kemudian pada akhirnya dia melakukan sesuatu untuk menghilangkan kecemasannya itu sampai ya memang ini ada kasusnya. Ya ada kasusnya juga di di sekolah kan gitu, yang dia punya target kemudian tidak sanggup segala macam, mungkin tanpa ada motivasi segala macam, pada akhirnya dia melakukan sesuatu seperti itu. Ya makanya dari usia-usia seperti ini pendampingan dari orang tua ini sangat dibutuhkan. Pendampingan. Ya, pendampingan dari orang tua sangat dibutuhkan. Seperti itu dia. Supaya apa? Supaya si anak ini di dalam menjalankan apa yang dia inginkan itu ada motivasi dari orang tua. Ya, ada motivasi dari orang tua. Dan kalaupun ada kesalahan, ada kritikan, ada arahannya, ada bimbingannya, seperti itu dia. Jadi tidak lepas begitu saja. Ya, tidak lepas begitu saja. Tidak sudah sepenuhnya anak-anak bertanggung jawab tanpa ada kontrol dari orang tua, nggak bisa. Ya, tidak bisa. Harus tetap ada. Jadi peran orang tua di dalam pendidikan yang seperti ini tidak lepas. Jadi bukan, mohon maaf, hanya sebatas ya cukuplah, penting kan udah SPP sudah selesai. Sandang pangan papan ya. Iya. SPP sudah selesai, bagaimana nantilah gitu. Yang penting nanti ketika bagi rapot lihat nilai yang udah selesai. Enggak bisa. Ya tidak bisa. Jadi butuh ada pendampingan. Ada pendampingan dalam pendidikannya. Nah, jadi kalau memang si anak laki-laki yang memang cenderung kepada bapaknya, ya sudah bapaknya. Anak perempuan yang memang cenderung kepada ibunya, ibunya. Ya pendampingannya seperti itu. Ya jangan dilepas. Ya, belum lagi ketika dia mendapatkan yang di sekitarnya itu lingkungan yang tadi, yang anak-anak yang memang punya masalah. Nah, kalau tidak ada pendampingan yang dari orang tua, bahkan ikut terjerumus dia, ikut arus dari anak-anak yang lain. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik, kalau kita pecah berarti ada 3 pihak lah nih Ustaz ya. Yang anak remaja itu sendiri, mungkin lingkungan sekolah dan lingkungan keluarganya tadi, kalau dari kasus yang diangkat dari penelitian ini. Kalau dari sisi kaula mudanya lah, anak remaja kita ini Ustaz, ini apakah memang usia mereka di usia ini memang udah bisa diajak untuk ditekan, atau kita bilang untuk berkompetisi dengan kompetisi yang tingkat tinggi atau tekanan yang tinggi, atau seperti itu apa, atau sifatnya masih yang memang sekedar yang kayak Ustaz bilang tadi, sekedar motivasi aja, nggak perlu ada capaian tertentu gitu Ustaz. Iya, kalau dikatakan di usia yang seperti ini murahaqah, yang mereka akan sampai balik, iya, dengan adanya capaian harus, dan usia-usia anak seperti ini juga harus sudah diberikan tanggung jawab, harus ada tanggung jawab. Misalnya seperti ini, dalam sebuah keluarga misalnya memang ada pembantu, ada yang membantu urusan rumah tangganya. Cuma di antara anggota keluarga itu harus ada yang memang dia bertanggung jawab untuk pekerjaan tertentu. Ini tanggung jawab dia. Ya, minimal kamarnya mungkin Ustaz. Di luar dari itu. Kalau kamarnya masing-masing. Ya, kalau kamar kan masing-masing. Misalnya si kakak bagiannya apa, si adik bagiannya apa, yang nyapu kah, yang nyuci piring kah, kan seperti itu. Tanggung jawab gitu ya. Ya punya tanggung jawab. Ya dilatih untuk itu. Jadi memang di usia anak-anak seperti ini kan memang mereka sudah mulai berpikir. Ya, sudah mulai berpikir, kemudian pengen cari tahu, ya pengen sesuatu yang lebih, ya maka perlu ada pengontrolan. Ya, jadi nggak bisa sudahlah ala kadarnya, enggak. Di saat itulah dia mulai memacu apa yang diinginkan. Di saat itulah mulai nampak bakat-bakatnya. Seperti itu dia. Demikian. Jadi ketika sudah mulai nampak bakatnya ke arah mana, dia condong ke mana, maka tinggal orang tua mengarahkannya saja. Ya, didiskusikan apakah memang dia bakatnya ke sana, condongnya ke sana, apa motivasinya. Ya, kemudian tinggal pelengkap dari kita. Kira-kira dari yang diinginkan ini cocok tidak dengan apa harapan kita? Kalau ternyata cocok, tinggal kita berikan motivasi. Kalau ternyata tidak cocok, tinggal kita dialog nih. Ya, sebaiknya arahnya kemari. Ya, bisa nggak arahnya ke apa yang diinginkan orang tua. Dia menginginkan yang lain, orang tua menginginkan yang lain. Dialog. Seperti itu dia. Nah, baik, Masya Allah. Dan kalau dari orang tuanya gitu Ustaz ya. Tadi kan dari sisi si anak. Kalau dari orang tuanya, apakah pendampingan tadi yang disebutkan Ustaz sekedar secara
spesifik atau secara mendetail mendistribusikan tugas-tugas atau tanggung jawabnya itu dengan baik, atau seperti apa pendampingannya, Ustaz? Atau cuma sekedar pokoknya ini begini detail nih pekerjaannya, tugasnya, tanggung jawabnya, kalau ini seperti ini, kalau misalnya terjadi seperti ini harus seperti ini, itu sekedar gitu aja atau gimana, Ustaz, pendampingan yang dimaksud? Iya, kalau dikatakan pendampingan, ya pendampingan, apakah sekedar kasih tugas kerjakan kemudian ditinggalkan? Tidak, ada kontrol. Ya, ada kontrol sekiranya memang ya kan butuh memang pelatihan nih. Ya, tidaklah anak itu ketika diberikan tanggung jawab langsung perfect 100%. Ya, contohnya ketika nyapu. Ya, hari ini ya ada kekurangan, besok masih sama. Terus kita ingatkan. Ya, terus kita ingatkan seperti itu. Jadi pendampingannya mengingatkan kepada dia, ini loh cara nyapu. Dari sini dimulai. Iya, mungkin dia kan kalau mau mulai suka-sukanya saja. Dari mana, yang penting kan mulai, yang penting nyapu, selesai kan seperti itu. Dari mananya nyapunya. Nah, itu kan pendampingan. Jadi ketika ada kesalahan, kita tinggal ajarkan. Besok salah lagi, ingatkan lagi. Besok salah lagi, ingatkan lagi. Sampai memang dia profesional untuk satu pekerjaan itu. Iya, kalau sudah profesional untuk satu pekerjaan itu, dia boleh berpindah ke pekerjaan yang lain. Artinya untuk yang bab ini dia sudah selesai. Dia sudah ngerti. Nah, dia sudah mahir lah dikatakan. Nah, nanti tinggal diganti dengan pekerjaan yang lain. Nah, dan pekerjaan dia digantikan dengan yang lain, tinggal di rocker saja. Nah, seperti itu dia. Jadi dengan itu kan semuanya bisa dapat bagian. Ya, dan tentunya memang itu semuanya butuh proses sampai mereka menjadi orang yang profesional dengan pekerjaannya itu. Seperti itu dia. Demikian. Allah. Baik, Masya Allah. Dan kalau di tempat praktek Bang Eka, kalau kita ke Bang Eka sebentar, Ustaz, ada nggak mungkin formulasi yang bisa membuat tiga pihak tadi ini betul-betul bisa saling bekerja sama dengan baik gitu, untuk tujuan tertentu tadi? Iya, ada. Jadi pertama tentunya kalau dalam konteks praktek di pendampingan lah, kalau kita pakai bahasa itu, pertama memang kita akan melakukan namanya penilaian dulu gitu. Sama kayak dokter mau ngobatin tuh kan diperiksa dulu baru dikasih obatnya gitu, didiagnosa dulu. Ini pun sama seperti itu, supaya kita bisa tahu isunya ada di mana gitu. Kalau lah misalnya memang kasusnya tadi di kecemasan, kayak faktor penyebabnya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi itu, kemudian cemasnya ini kita lihat polanya apakah memang rutin muncul atau di waktu-waktu tertentu saja gitu. Nah, baru nanti kita akan melihat dari hasil penilaian itu apakah memang ada faktor pemicunya itu di pihak keluarga atau di dirinya sendiri atau di lingkungan. Baru kita akan memilih prioritasnya. Nah, tentunya intervensi itu akan dilakukan berdasarkan kesepakatan tadi, dialog tadi yang Ustadz bilang gitu. Ada komunikasi antara kita sama si anak yang memang sedang mengalami gangguan ini gitu. Mana dulu? Karena kan dari sekian banyak masalah nggak mungkin dalam satu waktu langsung borongan gitu kita beresin semua, udah nggak mungkin. Justru itu akan menambah tingkat stres yang lebih berat gitu kepada si anaknya. Nah ini kadang-kadang juga yang mungkin di banyak orang tua ataupun masyarakat sana juga tidak memahami bahwa dalam menyelesaikan sebuah persoalan, ya katakanlah gangguan kesehatan mental ini, nggak bisa langsung ada 5 masalah, 5-5-nya digeber di awal gitu, nggak mungkin, karena juga kapasitas anak sendiri dalam menyelesaikan persoalannya juga mungkin terbatas. Tingkat pemahamannya, apalagi orang tua misalnya. Nah nanti memang ada yang namanya sebuah dialog keluarga, kalau memang dirasa diperlukan untuk anak-anak ini akan kita fasilitasi gitu. Nah sebelum ke dialog keluarga pun ada kayak semacam role play gitu, bermain peran antara si anak dengan kita. Kalau memang dia masalahnya saya nggak terbiasa berbicara dengan ibu, ya udah kita praktek dulu sampai dia mahir seperti yang Ustadz bilang tadi. Ada pola dan ada pengulangan yang memang dilatihkan. Karena sesuatu hal itu akan bisa itu kalau memang dia terbiasa melakukan itu. Nah, di banyak kondisi antara anak dan orang tua ini tidak terbiasa dalam melakukan dialog. Biasanya kalaupun ada dialog, posisinya selalu begini nih. Orang tua di atas, anak di bawah. Tidak pernah posisinya itu egaliter gitu, sejajar. Ya boleh untuk sesekali waktu orang tua memposisikan diri, saya orang tua nih, harus dengar gitu untuk titik-titik tertentu. Tapi ada juga ternyata dalam komunikasi untuk perubahan perilaku itu ada kalanya si orang tua ataupun anak tuh harus menyesuaikan dan punya posisi yang setara gitu
supaya supaya dia mau ceritanya betul lebih supaya terbuka, lebih gitu. terbuka dan lebih fleksibel gitu dalam bercerita. Kadang-kadang bahasa tubuh juga berpengaruh. Begitu ngomong kita begini nih, anak kan udah gini duluan tuh. Udah nggak usah diceritain lagi. Ya gitu. Aduh, udahlah, udah tolak pinggang gini udah. Bahasa tubuh itu juga ternyata mempengaruhi tingkat kemauan anak untuk bercerita gitu, dan sampai sedetail itu akhirnya kalau kita ibaratkan menjahit itu kayak tukang jahit itu kan sampai sedetail itu gitu kita dalam menyelesaikan masalah kesehatan mental ini. Nah kemudian yang jadi PR yang lain adalah pada saat orang tua ini tidak memiliki keluangan waktu, di situ biasanya agak relatif challenge gitu. Karena kan persoalannya ada di keluarga. Tentunya kalau kita berbicara keluarga, ada orang tua, ada anak-anak, dan anak mungkin bisa jadi beberapa. Nah, menemukan waktu itu yang kadang-kadang kita memiliki tantangan tersendiri gitu. Agak-agak sedikit keluarga itu mau meluangkan waktu kalau problemnya hanya sekedar cemas-cemas aja biasa itu katanya. Menurut orang dewasa itu biasa. Nah, orang tua tuh kadang tidak mau mencoba untuk duduk dulu, dengar dulu gitu. Sebetulnya ini cemasnya ini gimana? Apakah memang cemas yang biasa atau sebetulnya ada hal yang perlu diperhatikan dan kita harus ngambil waktu gitu. Ada sampai beberapa kasus itu yang pernah tanganin. Jadi si anak ini dia sampai tahu polanya tuh. Kalau mau ngambil waktu ibunya, dia bikin rusuh di sekolah dan nyuruh pihak sekolah telepon. Pasti ibunya datang dan dia begitu tuh caranya. Saking tidak ada waktunya ibunya itu mendengarkan. Jadi caranya gitu. Dia begaduh di sekolah, dipanggil sama guru BK, nanti guru BK telepon, "Bu, ini anaknya gini-gini." Itu pasti datang ibunya. Sesibuk apapun. Sampai dia pas begitu didudukin dan anaknya ditanya itu sama guru BK-nya. "Ada apa masalahnya sebetulnya?" "Nggak ada masalah apa-apa. Saya cuma pengen punya waktu aja sama ibu." Gitu jawabannya. Coba bayangkan. Itu orang udah datang dari jauh-jauh kan, kesal kan, bayangkan. Ibunya mungkin mau ngomel gimana, di depannya ada guru. Tapi itu begitu ditanya, diperdalam gitu di dalam proses konseling si gurunya. "Kenapa sampai kamu berbuat seperti ini? Terlalu sering," karena udah sering dipanggil gitu. "Ya nggak ada apa-apa, memang saya sulit menemukan waktu untuk berbicara tentang masalah saya sendiri dengan ibu saya. Karena ibu saya terlalu sibuk." Dan setelah saya pahami, kan dia anaknya yang cerita. Konten resign nggak? Iya, begitu, dan betul. Ibunya akhirnya memilih pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah. Masya Allah. Akhirnya begitu. Sampai si anaknya cerita gitu, ada ibunya, ada guru BK-nya. Karena cuman cara seperti ini yang memungkinkan saya duduk bersebelahan dengan ibu dan bercerita. Di luar begini nggak bisa. Dan dia sampai pelajarin itu, dan akhirnya itu menjadi pola dia. Nah itu kan kalau dibiarkan akan jadi gangguan mental. Karena pada akhirnya dia akan menggunakan pola yang sama. Untungnya alhamdulillah qadarullahnya keburu ketahuan dan pihak sekolah mungkin punya mekanisme yang bagus gitu, bagaimana dukungan psikososial, menyediakan guru BK yang baik, gitu, punya kemampuan yang bagus, difasilitasi. Nah, orang tuanya nggak bisa ngomong apa-apa. Dia mau marah, memang faktanya dia seperti itu gitu. Yang akhirnya dirujuk ke profesional gitu, dalam hal ini psikolog tumbuh kembang anak. Yang akhirnya ibunya tidak resign. Nah, qadarullahnya untung dikasih jalan sama Allah tuh, memang di tempat kerjanya memungkinkan untuk dia punya porsi kerja working from home dan kerja di kantor gitu, bisa mengcombine itu untungnya. Yang akhirnya dia mengambil porsi lebih besar, bekerja di rumah, komunikasinya akhirnya baik, anaknya lebih stabil, nggak begaduh lagi di sekolah. Nah sampai sejauh itu akhirnya kita bisa ngelihat bahwa bisa jadi mungkin dukungan itu tidak terlalu rumit sebetulnya kalau kita sebagai orang tua tuh mau dengar dulu dan tidak dalam tanda kutip tidak sosok terlalu sibuk dengan pekerjaannya, luangin waktu gitu. Dan kasus-kasus itu banyak. Begitu udah dikasih ruang cerita akhirnya bisa dikendalikan dan tidak perlu terapi yang lebih rumit gitu. Nah tapi ya tidak sedikit juga akhirnya orang-orang tua yang abai, tidak mencoba memahami, nanya dulu kenapa nak begini, kenapa nak begitu. Nah ini cenderung memotong prosesnya gitu. Orang tua tuh kan nggak sabar, udah nggak ada nih, cabut gitu. Terakhir begitu udah kejadian kondisinya udah relatif lebih sulit dan akhirnya membutuhkan bantuan profesional dan biaya yang nggak sedikit akhirnya
dikeluarkan gitu. Nah, jadi memang untuk mengamankan 3 itu ya tadi Ustadz sudah singgung sebetulnya bagaimana komunikasi itu ya harus ya jangan kayak kanebo kering gitu kaku. Kanebo kalau kering kan patah tuh akhirnya gitu si kanebonya ini. Jadi memang harus lembab kanebo tuh gitu. Ya komunikasi harus lembab dia supaya fleksibel. Mau dipres bisa, mau diinin bisa. Nah, Abang nggak nyuci itu. Nggak nyuci. Iya. Gitu karena kering. Nah, itu intinya di situ. Nah, memang komunikasi pun ya tentunya dengan cara yang baik, momen yang pas juga. Kadang anak-anak kalau pas lagi dia bad mood juga nggak mau dengerin gitu. Ya sama lah, sama orang dewasa juga kalau pas lagi bad mood mau diajakin berbicara apapun susah gitu. Nah, ini dalam konteks kesehatan mental, anak-anak muda ini kan udah terlalu jauh sekarang dengan istilahnya makhluk yang bisa diajak ngobrol kebanyakan kan ini gitu. Nah, ada sekarang yang menjangkau pertolongan tuh online dan sekarang banyak alternatif konsultasi itu via online, tapi kan tetap berbeda gitu. Kita ngomong di handphone sama kita ngomong langsung, itu nonverbal orang tuh akan nampak jelas dia ketidaknyamanan dia saat apakah memang dia ada pegang-pegang sesuatu barang atau tidak. Nah, itu tetap berbeda gitu. Sekalipun ya lumayan lah bisa nolong dalam kondisi krisis, bisa ngakses layanan online gitu. Tapi ya pada akhirnya dari pengalaman kami ya memang harus ada perjumpaan yang langsung tanpa media apapun. Baru kita bisa menemukan strategi yang pas gitu akhirnya. Masya Allah. Gitu. Baik, Bang Ewa, jazakumullah khairan. Ustaz, gangguan kesehatan mental nih Ustaz, di kaula muda atau anak remaja kita ini, kalau melihat dari sahabat yang kita angkat hari ini Ustaz, Suhaib bin Sinan bin Malik Ar-Rumi radhiyallahu anhu, ini kan dalam proses beliau radhiyallahu anhu mencari hidayah kan Ustaz. Artinya belum beriman. Dengan terpaan ujian yang begitu, yang mungkin anak remaja sekarang nggak ngerasainnya lah gitu Ustaz, nggak akan ketemu lah. Dan anak remaja sekarang juga yang kemungkinan besar ada dibekali ilmu-ilmu agama, mungkin ada lah gitu ya, sekedarnya dari orang tuanya atau pendidikannya gitu. Tapi ternyata kesehatan mental itu terganggu di zaman kita saat ini. Sebenarnya apa Ustaz permasalahannya yang harus ditelisik Ustaz? Nah, kalau kita kembali ke pembahasan sahabat yang mulia ini, bisa dikatakan mungkin sampai kepadanya mental juga terganggu. Kenapa? Dari status yang dia bangsawan, yang dia dengan fasilitas yang lengkap di dalam istana sampai pada akhirnya diperjualbelikan. Ini kan terganggu juga mental. Harusnya. Iya. Harusnya kan seperti itu. Shock ya pasti. Nah, tapi ternyata ketika dia bersama dengan Abdullah bin Juda'an, dia tampakkan bahwasanya dia punya kepribadian yang lain. Ya, punya kepintaran, keuletan dan seterusnya, sehingga pada akhirnya dengan kondisi dia menampakkan yang sempurna ini, dia ini bukan budak. Dia ini bukan budak. Jadi memang harus ada kepercayaan. Ya, masalahnya kan di sini Suhaib bin Sinan itu kan pada saat itu kan belum dalam kondisi muslim. Belum dalam kondisi muslim. Ya, artinya memang juga fitrahnya itu memang masih ada. Masih menginginkan yang namanya kebenaran dan kebaikan, kan seperti itu. Dia masih meyakini seperti itu. Tinggal lagi yang menuntunnya ini belum ada. Yang menuntunnya belum ada. Nah, kalau sekarang berkaitan dengan itu, kaitannya dengan kenapa bisa terjadi? Ya, faktor utama iman yang mempengaruhi. Ya, iman yang mempengaruhi seperti itu. Dia melihat kondisinya, dia nggak terima. Ya, jelas kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairan, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman, yang hal ini nggak akan dialami kecuali pada diri orang-orang yang beriman. Jadi bagaimanapun kondisinya, dia mendapatkan sesuatu, kalau dia beriman itu baik bagi dirinya. Nah, kecemasan kemudian gangguan mental seperti itu pada akhirnya disebabkan karena apa? Pengaruh dari keimanan tadi. Ya, bukankah kita sudah diberikan solusi nih ketika ada masalah, menenangkan hati bagaimana? Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati itu menjadi lebih tenang. Dari mana seorang itu bisa mengingat Allah ketika ada masalah? Itu dari mana munculnya? Dari keimanan. Ya, makanya bibit keimanan yang
ada pada anak-anak ini memang harus ditumbuhkan. Dia sudah ada. Ya, dia sudah ada. Tinggal bagaimana menumbuhkannya, dengan cara apa? Mengajarkan kepada anak-anak tauhid dari kecil. Dan ini diajarkan Nabi. Ya, contohnya kepada siapa? Kepada Ibnu Abbas yang sudah kita sampaikan sirahnya kan seperti itu. Diajarkan kepada Nabi, ya gulam, ya ini u'allimuka kalimatin. Wahai anak, aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadzka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ini kan tauhid nih. Ini berkaitan dengan keimanan. Nah, kalau ini yang ditumbuhkan, keimanan ini yang ditumbuhkan, diluruskan kepada anak, dikembalikan fitrahnya, aman. Tapi kalau ini seperti ini pembiaran, tidak diajarkan, tidak didekatkan kepada tauhid, ya pada akhirnya apa? Terjadilah gangguan-gangguan seperti ini. Jadi kalau anak mudanya ketika ada masalah udah sholat, diajak untuk sholat, diajak untuk zikir, diajak untuk membaca Al-Quran, seperti itu dia. Ya mudah-mudahan ya gangguan-gangguan yang seperti itu nggak ada. Ya kalau memang kondisi keimanannya itu mendukung. Tapi kalau kosong, blank sama sekali, maka bukan hanya sebatas gangguan mental, ujung-ujungnya dalam kondisi hatinya kosong itu bisa dimasuki oleh setan. Ya, dua yang harus diperbaiki, psikologinya, kemudian hatinya. Ya kalau hatinya itu diruqyah, kan seperti itu, karena banyak setan yang menghinggapi tubuhnya. Nah, tinggal lagi psikologinya gimana? Ini butuh bantuan dari psikolog untuk mengembalikannya seperti itu. Jadi jangan sampai kedua-duanya yang kena. Ya, kalau kedua-duanya sudah kena, ya repot pada akhirnya. Maka hati itu butuh disirami dengan apa? Dengan iman. Jadi jangan ada nantilah tunggu besar anak-anak diajarkan masalah tauhid. Ini salah. Ya, ini salah. Nah, demikian. Baik, Masya Allah. Mungkin ini kita belum ketemu tentang transaksi yang menguntungkan tadi, Ustaz. Mungkin boleh ditambahin sedikit, Ustaz, tentang apa? Mudah-mudahan adik ketemunya transaksi yang menguntungkan ini bisa menambah kesehatan mental kaula muda kita, Ustaz. Ustaz. Nah, jadi ini juga satu poin yang akan kita sampaikan, tapi karena waktu juga ya, karena waktu juga mungkin pada kesempatan yang lain kita akan sampaikan. Nah, kita sampaikan clue-nya kenapa sampai ungkapan seperti ini disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan transaksi itu menguntungkan wahai Abu Yahya. Jadi kunyahnya diberikan oleh Rasulullah SAW karena apa? Karena keimanannya, ya dia tinggalkan dunia untuk hijrah bertemu dengan Nabi SAW. Ditinggalkannya semua. Ya dunianya yang dia sudah cari, dia bangun di Mekah. Dia bangun di Mekah dan cemas juga. Ini kembali ke kecemasan. Ya, cuma beliau kasih solusi. Ya, supaya rasa cemas ini hilang dan orang-orang musyrikin ini enggak mengejar. Ya, terjadi dialog. Ya, terjadi dialog antara Suhaib dengan orang-orang musyrikin yang sudah menghalangi dia untuk hijrah ke Madinah. Ya, ke Madinah. Jadi kondisinya bila sudah cemas. Cemasnya apa? Nabi sudah berangkat. Dia belum. Sahabat-sahabat yang lain sudah berangkat, dia belum. Dia cemas. Ya, kenapa kecemasannya jauh dari Nabi SAW? Itu dia. Kecemasannya karena jauh dari Nabi SAW, tidak bisa langsung bertemu dengan Nabi SAW, sehingga pada akhirnya dia menghilangkan kecemasannya itu untuk mengejar Nabi dengan meninggalkan dunianya yang sudah didapat di Makkah. Dan pada akhirnya Allah menurunkan satu ayat yang berbicara tentang Suhaib yang dibaca sampai hari kiamat. Nah, insyaallah lebih lanjut pada kesempatan yang akan datang. Demikian. Baik. Itu memang syarat, Ustaz, sedikit Ustaz, syarat dari hijrahnya beliau harus ditinggalkan tuh perniagaannya gitu. Benar. Ya, untuk apa? Untuk meluluhkan hati orang-orang musyrikin. Oh, kayak suap ya, suap syar'i ya, kasih jalan nih. Ini harta banyak nih, kalian ambil ini aja gitu ya, Ustaz. Ya, dan mereka nggak terima. Suhaib itu datang ke Mekah nggak punya apa-apa. Oh gitu. Iya, makanya itu ditawarkan ke mereka kan, ya supaya apa? Mereka pun senang. Ya, dan beliau pun pada akhirnya ketemu dengan Nabi di Kuba. Demikian. Baik. Kalau di tempat praktek, Bang Eka, ada pernah mengarahkan ini kecemasan kalian ini kecemasan sepele ini, diarahkan aja mungkin ke kecemasan yang lebih
lebih penting untuk dicemaskan kayak yang Ustaz bilang tadi ya, kecemasan jauh dari agama, nggak pernah sholat mungkin dan segala macam itu mulai mungkin dibikin formulasi atau dikembangkan dalam bentuk. Ada sih, jadi kita kadang suka nanya gitu sama teman-teman ini, strategi atau cara apa yang selama ini pernah ditempuh untuk mengatasi itu. Gitu. Macem ya kan, dari mulai yang slow sampai ajaib-ajaib ya kita dengar gitu. Nah, terus memang dari antara sekian banyak pilihannya tidak ada yang Ustadz singgung tadi. Kembali ke agama. Kembali ke agama. Belajar atau setidaknya untuk ngambil air wudhu gitu kan, atau mencoba sholat gitu. Tidak ada. Terus akhirnya kita tawarin, pernah nyoba nggak untuk sholat? Gitu. Ya dulu suka bang. Nah terus kenapa sekarang enggak gitu? Ya ada jawabnya. Dulu suka gitu. Ya. Lalu kenapa itu hilang? Kan gitu. Terus yang lebih ya buat kita prihatin tuh kadang udah ada yang nggak ngerti lagi gitu sampai jauhnya. Akhirnya kita oke, tapi mau nyoba nggak gitu? Kalau misalnya memang ada kemauan ini, terus kita agak sedikit paksa dengan lembut lah gitu. Mau coba dihidupkan lagi nggak gitu? Kalau memang mau yuk gitu. Ini kita ada komunitasnya, ada gurunya juga gitu. Gimana tuh bang? Nanti dari mulai baju segala macam, nggak usah dulu pikir yang lain-lain, datang aja dulu gitu. Kita nawarin datang aja dulu, terus nanti gimana kalau misalnya mau datang, kalau memang kamu ragu, kami temenin. Gitu. Jadi memang kita tawarkan gitu supaya ibarat katanya jangan sampai lepas lagi gitu. Nah, nanti nggak ngerti bahasanya. Udah ini bahasa Indonesia, nggak terlalu banyak bahasa Arabnya juga karena memang ini yang program di Baitu Syifa. Di Baitu Syifa, dan kalau di luar Baitu Syifa Anda juga melakukan itu gitu. Memang menawarkan sampai dijemput lah gitu. Kalau memang mau datang dulu nengok di luar Baitu Syifa, ya udah jemput ke rumahnya. Meluangkan waktu gitu untuk kadang nonton channel YouTube bareng gitu. Memang dihidupkan lagi dengan seperti itu supaya mereka meyakini bahwa ternyata ada gitu cara-cara yang lain, atau kita sebelum ketemu dia udah nyiapin bahan yang kurang lebih situasinya mirip yang sedang dialami, tapi dia mencoba memulihkan dengan cara yang dekat dengan agama, membenarkan lagi tauhidnya, itu yang kita sajikan gitu. Nah jadi memang di antara alternatif yang muncul sebelum jumpa dengan kita, memang nyaris nggak ada yang memang ada udahlah balik lagi ke ilmu agama. Malah buat beberapa anak-anak muda sekarang tuh udah begitu kita cerita, pasti Om Ewok mah nyuruh sholat lagi nih kata. Begitu dibilangnya. Pasti disuruh begini. Udahlah Om katanya, nantilah itu dulu digituin. Terus saya senyum. Kata siapa saya mau ngomongin agama? Enggak, saya bilang tuh. Saya datang ke sini cuma buat memastikan Anda baik-baik aja apa enggak. Jadi kita belokin dulu gitu. Itu kalau di dalam teknik konseling ada namanya kita memutar dulu gitu. Padahal sebetulnya memang betul saya datang ke situ tuh untuk ngajakin dia belajar ini gitu. Udah saya bawa gitu. Ada buku zikir pagi petang gitu. Mau dibagi-bagiin. Iya, memang mau dikasih itu gitu. Niatnya memang ke situ. Tapi ini pasti ngajarin lagi. Kata siapa? Saya bilang saya cuma memastikan Anda baik-baik aja apa enggak. Nah, pas begitu dia udah agak enak baru kita masuk di situ. Kenapa Anda berpikir saya datang tuh akan memberikan informasi itu? Ya habis cuman memang itu katanya dari kemarin kan kita ngobrol. Ya pertanyaan saya dari kemarin itu, pernah nggak nyoba? Kalau memang belum, coba aja dulu gitu. Ya di beberapa kasus karena memang kitanya terus-terusan. Nah ini sebetulnya Anda nggak tahu dalam konteks cerita sahabat Nabi tadi apakah kegigihan para sahabat dan Rasul ini meyakinkan orang bahwa ini coba nih itu terus terjadi apa enggak gitu. Karena ternyata dari pengalaman Anda pribadi, saking seringnya kita datang, saking rutinnya kita datang dan menawarkan hal-hal yang sama, pada kesempatan keberapa itu memang akhirnya diambil itu. Masya Allah. Atas izin Allah. Iya, atas izin Allah. Ya udahlah kata. Lama-lama lulu gitu. Sinilah bukunya kata kan. Sinilah bukunya. Jadi dibaca terus Anda tandain gitu, bacanya bab ini dulu gitu. Terus, sebetulnya itu untuk mematik dia supaya mau buka bukunya gitu, atau buka buku-buku yang kita bawa, kita bahas gitu. Karena kalau misalnya memang udah mulai nyantol baru sebetulnya ada yang lain nih bukunya ini gitu. Jadi ternyata
merepetisi itu, mengulang-ulang kunjungan, ketemu secara rutin di waktu-waktu yang sama, itu juga akhirnya menandakan ke orang yang lagi kita deketin itu, ini orang bandel gitu misalnya, datang terus-terusan, akhirnya dia mau gitu. Dan alhamdulillah ya atas izin Allah ada yang sudah mulai bisa membaca huruf hijaiyah lagi gitu, mempraktekkan sholat-sholat lagi. Nah ini yang akhirnya, di sini yang kadang-kadang kita suka kewalahan. Orang tua itu kalau udah ngelihat anaknya bagus, udahlah mas, mau cepet-cepet dibawa pulang aja. Itu satu, atau kita disuruh lengket terus sama dia. Oh gitu. Loh, ya nggak mungkin lah kan, harus jadi tanggung jawab orang tua. Nah disitulah baru kita narik orang tua lagi yang Ustadz tadi bilang, pada saat misalnya orang-orang di sekitar remaja ini juga tidak memiliki perangai yang baik dan tidak memberi contoh yang baik, ya akhirnya yang dicontoh itu yang ala kadarnya itu. Dan ini memang PR bersama lah tentunya, bukan hanya para profesional di area mental health ini, tentunya juga para pemuka agama, ya influencer itu juga gitu. Kita sebagai praktisi memang harus kolaborasi kalau memang mau memproteksi kesehatan mental anak-anak kita di hari ini. Karena serangannya itu juga tidak dari satu sisi, dari teknologi, dari lingkungan, dari keluarga, banyak hal, dan tentunya itu butuh kerja bersama lah untuk menyelamatkan anak-anak ini dari gangguan kesehatan mental. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Banyak sedikit aja Bang. Kalau anak-anak yang tergabung di geng motor itu gangguan kesehatan mental atau gangguan mental Bang? Ya, itu perilaku. Perilaku, karena memang ada satu hal mungkin yang kita perlu pahami. Yang maksudnya yang sebagian mungkin oknum yang di situ tergabung di situ akhirnya bersifat vandal atau merusak. Ya sebetulnya Anda pernah nanganin beberapa anggota geng dulu di waktu masih begitu ditanya kenapa kalian melakukan vandal, pengrusakan, terus hobi berantem gitu. Ada beberapa anak-anak itu yang hari itu sedang kami rawat, dia cuma bilangnya, saya tuh butuh sebuah lingkungan yang bisa nyalurin hobi gitu. Hobinya apa? Memang berantem hobi dia. Oh gitu. Memang adrenalin rush itu ada, memang itu kalau itu udah mulai ada gangguan kesehatan mentalnya gitu. Ada naikkan kering gitu. Ya. Oh ya sudah, kalau begitu kalau diikutin sekolah tinju gimana? Nah akhirnya kita nyari sekolah tinju waktu itu gitu, waktu di dan tersalurkan hobinya di situ. Begitu dia nyoba latihan ini, capek juga ya om ternyata katanya. Lah, ya emang beginilah ini. Ternyata memang ruang-ruang seperti itu yang tidak tersedia dengan banyak akhirnya. Dan ada di beberapa juga kayak misalnya dia karena pengen eksis di lingkungannya, badannya kecil, dia pengen diterima di lingkungannya, akhirnya cara satu-satunya mengekspor kayak gitu, maju sendirian gitu. Jadi nanti dilihat temannya, akhirnya diterima. Jadi hal-hal seperti itu juga ternyata yang banyak masyarakat belum tahu bahwa sebetulnya anak-anak muda ini kenapa dia lari ke jalan, kenapa dia mengekspresikan diri begitu rebel. Pertama kan memang secara biologis lagi masa kenceng-kencengnya. Nah media untuk memfasilitasi itu yang nggak ada Bang Husnul, dan gangster tahu itu. Karena punya klien dari Percut waktu itu. Jadi ini anak nggak nyadar sebetulnya dia sedang dimanfaatkan oleh member geng itu untuk menjadi orang yang di depan. Ribut, pionnya. Nah sebetulnya pas begitu dia cerita, cuman satu sebenarnya yang dimanfaatkan sama si gangster ini apa? Dia menyediakan tempat untuk ini anak biar diakuin banyak orang. Pengen eksis. Memang nyali anak ini luar biasa. Terus anak pas begitu kami tangani, kami senggol sedikit. Nggak pernah kamu terpikir untuk jadi atlet bela diri? Enggak sih om, kata. Kenapa emang, kata? Ya ini buat perbandingan aja lah, Ana bilang tuh. Kalau jadi atlet kan kamu dapat duit, yang bilang. Dihargai sama orang. Mungkin kamu yang sekarang putus sekolah ini bisa melanjutkan sekolah. Kan kalau di gangster nggak ada penghargaan kayak gitu. Selain pelukan dari bos-bos yang biasa kamu bantu. Tapi giliran kamu celaka ditangkap polisi ada nggak? Kan enggak gitu. Baru dia terpikir, ya juga ya om, katanya. Tapi itu nantilah katanya. Nah, kembali artinya kan memang pendampingan itu ada. Diskusi sama pembina dulu ya. Jadi ya intinya sih kalau yang gangster itu memang butuh ruang, dia butuh ruang berekspresi yang itu mungkin cara satu-satunya memang mungkin salah satu yang paling efektif itu adalah ngajakin dia ngobrol sebetulnya. Dan itu yang belum pernah ditempuh. Kan kebanyakan apa? Begitu di razia set borgol terus dipertontonkan gitu di depan TV ini, anak itu dicukurin gitu. Padahal kan nggak bantu, beres dicukur ya udah, apa perubahannya ke perilaku nggak ada. Selain dia ngerasa malu,
mungkin nanti minta maaf sama orang tua, tapi selebihnya tidak ada perbaikan secara pola pikir. Ruang untuk dia berkreasi juga nggak ada juga. Tidak sampai akar masalah. Betul, karena nggak pernah mau membuka ruang untuk dialog. Yang tadi Ustadz bilang tuh. Itu kayaknya. Jazakumullah khairan. Ustadz, mungkin sebagai penutup Ustadz, nasihat untuk kita semua Ustadz mungkin di podcast kali ini, dan terkait mungkin di kaula muda kita, mungkin masih ada sebagian masyarakat kita atau kebanyakan masyarakat kita yang mungkin memandang kaula muda kita yang mungkin terjatuh di yang kelompok-kelompok tertentu atau eksistensi yang salah gitu Ustaz. Mungkin silakan Ustaz nasihatnya. Nah, kita kembali kepada apa yang terjadi dengan Suhaib bin Sinan Al-Malik Ar-Rumi, yang mungkin anak-anak muda hari ini terjatuh, dan boleh jadi itu proses yang sampai pada akhirnya ketika di puncaknya mereka sudah tidak menginginkan itu lagi, dan di sanalah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Maka kejar itu. Kalau ada memang kebaikan ya di hadapan yang bisa dilakukan, yang dengan kebaikan itu bisa mendatangkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kejar. Segala keburukan yang sudah pernah kita lakukan itu masa lalu, dan ini jangan jadi penghambat bagi kita untuk bisa mendapatkan kebaikan. Mungkin di tengah masyarakat kita sudah menjadi orang yang jelek misalnya, tapi kalau masih ada celah secercah kebaikan yang bisa kita lakukan untuk merubah diri kita, dan boleh jadi itu langkah yang bisa kita dapatkan untuk meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kejar. Ya, dan yang paling penting di sini adalah komunikasi. Sebagaimana inti dari topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini, masalah yang dihadapi intinya adalah komunikasi, mengajak untuk mengkomunikasi dan tidak merendahkan satu dengan yang lainnya. Karena boleh jadi orang yang direndahkan ini Allah akan muliakan dia, dan orang yang merendahkan Allah akan merendahkan dia. Seperti itu dia. Semuanya menuju satu tujuan. Ya, semuanya menuju satu tujuan, yaitu menjadi hamba-hamba Allah yang memang dia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia akan melalui lika-liku yang panjang sampai pada akhirnya dia lurus, atau memang ada orang yang memang Allah jadikan lurus dari awal. Alhamdulillah, ini nikmat. Nah, kalaupun ternyata kita masuk ke dalam golongan yang pertama, yang kita penuh dengan lika-liku, cari secercah kebaikan, dan mudah-mudahan dengan kita masuk ke dalamnya Allah memberikan hidayah kepada kita. Nah, Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Juga Bang Eka, jazakumullah khairan Bang Eka atas faedah-faedah atau materi-materi yang disampaikan. Pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio streaming dan ngaji, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di podcast spesial Kaula Muda di hari dan jam yang sama insyaallah. Demikian mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.